Ya shalom, selamat siang. Kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Tidak terasa kita akan memasuki bulan Natal. Saya memberikan satu topik yang menarik pada siang hari ini. Mengapa umat Kristen tetap mengalami damai walaupun tidak diucapkan selamat Natal? Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Natal, bulan Desember, di mana seluruh dunia merayakan kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kengerian kekal. Seluruh dunia akan merayakan hal ini. Tetapi di negara yang kita cintai ini, setiap tahun selalu ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang intoleran, yang tanda petik mengatakan haram, mengatakan atau mengucapkan selamat Natal. Setiap tahun di negara yang kita kasih ini. Nah, saya akan membahas ini dari sudut pandang Kristen ya, bukan non-Kristen seperti itu. Kami tidak kehilangan damai walaupun tidak ada yang mengucapkan sekalipun. Karena itu bukan bicara tentang perayaan kami, tetapi bicara tentang bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Seulang, bicara tentang bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini fenomena muncul bertahun-tahun di Indonesia ini. Ya, kalau kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang plural ya, dengan berbagai macam suku, agama, bahkan warna kulit yang berbeda. Dan sekali lagi ini dari sudut pandang kacamata Kristen. Saya membahas hal ini. Kenapa gitu? Natal tidak ditentukan oleh ucapan oleh orang lain. Ya, kebahagiaan kami bukan karena ada orang ngucapin selamat Natal, bukan itu. Sekali lagi, bukan itu. Saudara kita yang non-Kristen mau ucapkan Natal atau tidak ucapkan Natal, kami tidak terpengaruh. Karena apa? Karena ya ini urusannya adalah Allah yang mengasihi dunia ini mau menyelamatkan umat manusia. Nah, kami bersyukur ya menerima damai Allah itu lewat karya Allah itu 2000 tahun yang lalu, lewat kematian putranya atau lahir ke dunia, mati dan bangkit untuk ya menebus kami dari kengerian kekal. Itu karena karya Allah. Makanya kami tetap mengalami damai yang bukan dari dunia ini, bukan dari ucapan orang lain. Jadi ada orang-orang tertentu sampai buka spanduk ya, sampai mungkin di tempat-tempat ibadah tertentu mengatakan haram dan haram seperti itu. Kami nggak masalah, cuma kasihan saja gitu. Kami nggak ada masalah, tapi tiap tahun kenapa tidak kita berpikir untuk kemajuan bangsa ini yang jauh lebih baik ya, bagaimana hidup dalam berbagai perbedaan yang begitu banyak tetapi bisa satu, bisa kompak, bisa kuat. Sekali lagi, kami nggak pernah menuntut siapapun orang untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Sekali lagi, kami tidak pernah nuntut ya siapapun untuk mengucapkan selamat Natal, karena itu bukan dari hati kami, tapi respon kami terhadap Allah. Nah, bagaimana sikap orang Kristen, termasuk saya sebagai hamba Tuhan dan saya juga sebagai dosen teologi ya. Umat Kristen tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, remeh-temeh, yang nggak penting sama sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan begini. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab udah bicara begitu. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepadamu kalau hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai itu bukan berarti damai dengan yang mengucapkan selamat Natal. Yang gak mengucapkan selamat Natal pun kami harus damai. Sekali lagi, yang tidak mengucapkan pun kami tetap damai dengan mereka. Lingkungan kita, RT kita, RW kita, teman-teman kantor kita yang gak ngucapin tetap damai kan. Ini indah loh ajaran seperti ini. Gak ada ajarannya seperti ini. Saya yakin hanya di dalam ya kekristenan. Mungkin yang lain ada, tapi bentuknya seperti apa saya kurang paham. Tapi inilah ajaran termulia yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Artinya
Artinya apa? Pesan Natal adalah damai yang diberikan Allah kepada dunia ini. Peace, ya, buat manusia ada kedamaian, ada satu pengharapan bahwa manusia yang tadinya jatuh ke dalam dosa perlu yang namanya penebus untuk diselamatkan bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kalau bicara Natal juga adalah bicara tentang kasih. Ya, kasih siapa? Kasih Allah kepada umat manusia. Dia mengutus putranya untuk menyelamatkan kita semua yang mau percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan itu, ya, dikatakan ya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, dalam Yohanes 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Tidak tertulis perintah mengasihi sesama seiman, tetapi sesama, mengasihi sesama. Ya, siapapun orangnya, termasuk yang tidak mengucapkan selamat Natal itu, enggak jadi masalah. Kami tetap mengasihi mereka. Tuhan kami ajarkan hal itu. Jadi kasih itu tidak memaksa. Kasih tidak menuntut dan tidak menghakimi. Ya, tidak memaksa, tidak menuntut kasih itu dan tidak menghakimi. Enggak jadi masalah diucapkan atau tidak diucapkan. Jadi ya, kalau diucapkan atau tidak diucapkan, kami tetap saling mengasihi. Sudah terbukti kok. Ya, kasih itu dari Allah, kita pun juga bisa memancarkan kasih itu kepada sesama kami, walaupun ada orang-orang yang menolak. Nah, pesan singkatnya apa buat saudara-saudaraku yang non-Kristen? Ya, sekali lagi, pesan singkatnya apa untuk saudara-saudara kami yang non-Kristen? Ya, izinkan saya menyampaikan sesuatu dengan penuh hormat, ya, penuh dengan satu hati yang terbuka, jujur. Kami nggak pernah mewajibkan siapapun untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Anda ucapkan, saudaraku ucapkan atau tidak, nggak jadi masalah. Kita tetap bersahabat, kita tetap satu sebagai anak bangsa dan satu, ya, sebagai ciptaan Tuhan. Begitu. Jadi nggak jadi masalah gitu. Nah, poinnya apa? Jadi sudahilah polemik mengharamkan ucapan selamat Natal itu tiap tahun. Ya, tiap tahun ada perdebatan boleh atau tidak boleh. Ya, bagi kami nggak ada masalah. Sudahlah, larangan-larangan yang membuat viral itu ya dihentikan. Ya, untuk kita juga semuanya juga ya mau hidup berdampak baik bagi orang lain. Mari pikirkan bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain, jadi berkat, menolong, walaupun agama beda, suku beda, kulit berbeda, tapi kita satu sebagai anak bangsa dan satu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi bagi kami adalah Natal tetap perayaan yang suci. Allah mengasihi dunia ini lewat pengutusan putranya di dalam Yesus Kristus untuk menerima keselamatan anugerah itu. Jadi tetap ada toleransinya kepada saudaraku yang di luar non-Kristen seperti itu. Jadi toleransi yang benar apa aja itu? Satu, menghormati perbedaan tanpa memaksakan. Dan yang kedua, mengizinkan setiap orang menjalankan keyakinannya dengan damai. Gak dicegah, entah di gereja digeruduk, digerebek buat Natal, gak begitu. Dan tidak perlu mengharamkan atau mencurigai perayaan orang lain. Kami semua ingin Indonesia ini damai. Kami berdoa Indonesia maju, semakin diberkati Tuhan, dan buat saudaraku yang non-Kristen tetap ya diberkati dan disertai Tuhan. Demikian ya untuk siang hari ini, kiranya pencerahan ini membuat kita menambah hasanah yang baru dan tetap di dalam satu kesatuan. Ya, terima kasih untuk renungan pada siang hari ini. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.